Tadi kita sebut Bapak Ibu, cobaan di masing-masing makom itu ada dan berbeda-beda, ya. Itu harus kita pahami. Nah, kita ulangi, ketika datang ajan, itu godaan pertama, gak usah sholat dulu lah katanya. Oh ya, dua waktu Abdul, mau kita sholat. Begitu kita mau sholat, maka godaan muncul apa? Gak usah ke masjid, sini aja lah katanya. Kita lawan lagi, ke masjid lah lebih Abdul, lebih dicintai Allah. Aku sholat itu kan bukan untuk dapat pahala, ada 7 derajat ke masjid itu. Ya aku sholat bukan dapat pahala katanya. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau ibadah semakin banyak pahalanya, itu pertanda ibadah itu makin dicintai Allah. Kalaupun dia mau dapat cinta, ya jemaah itu lebih dicintai daripada sendiri gitu loh. Karena energi jemaah kan nggak sama dengan energi sendiri. Maka zikir jemaah bersama nggak sama dengan zikir sendiri, enaknya, nikmatnya. Secara umum begitu. Nah, ini pahami ya. Inilah dipadu antara syariat dan hakikat. Ya ke masjid aja lebih abdol. Itu jemaah saja lebih abdol. Imamnya nggak khusyuk, nggak ada urusan. Kolbumu. Yang berimam itu jawahir. Imam kita berimam dengan jasad. Imam jasad itu untuk menyeragamkan gerakan. Kolbu kita mana bisa berimam sama dia? Kenapa? Dia aja nggak jelas kolbunya. Nah, misalnya gitu kan. Maka kita tetap harus khusyuk. Nah, kalau kita paham ilmu rohani itu, kita bantu imam. Satukan rasa kita dengan rasa imam, bantu dia supaya khusyuk. Dalam ilmu syariat jemaah tabligh, kalau ada satu orang yang khusyuk saja, di situ wali Allah salat, ini nggak khusyuk, ini semua terangkat semua jadi khusyuk, dinilai Allah. Nah, itulah keutamaannya. Harus paham kita sampai ke sana. Itu tentang syariat dan hakikat. Syariat dan hakikat itu sebenarnya kalau kita paham dua-duanya, dia nyatu, bisa disatuin. Bener dia enak memahaminya. Yang masalah ini kan orang nggak paham dua-duanya. Satu-satu pahamnya, jadi bentrok dia kan. Adu kuat. Ya begitu Bapak Ibu memahaminya. Nah begitu kita sudah rajin ke masjid, rajin sholat, apalagi godaannya, namun udah rajin, dah biasa. Godaannya itu tadi, beda lagi. Mulailah dibuat berkelahi sama pengurus. Kau dianggapnya sepele kali, nggak mau dia kau jadi imam katanya kan. Aduh, usir aja imam itu kan, udah mulai kan. Coba. Dia nggak goda lagi dari yang rendah. Semakin tinggi, semakin kayak pohon lah. Makin tinggi, makin kuat angin. Gara-gara orang ngomong tadi, Bapak nggak mau jadi belajar tarikat. Baru setahun masuk tarikat, udah sombongnya minta ampun. Itu apa masuk tarikat kok begitu? Katanya pula. Nah, itu godaannya kan. Jadi kalau Bapak lihat dia, Bapak terhijab dapat ilmu tarikat. Padahal itu bukan ajaran tarikat. Taunya Bapak itu bukan ajaran tarikat kan. Tapi karena setelah masuk tarikat dia melanggar, karena godaan orang tarikat di situ. Karena dia sudah tahu, merasa lebih hebat. Yang godaan orang berilmu kan di situ Bapak Ibu. Kalau dia sudah tahu, dia merasa lebih. Dulu waktu dia belum tahu kan dia nggak merasa kayak gitu. Kita semua begitu. Harus paham kita gitu. Jadi hijab. Termasuk mursyid kita itu kalau kita lihat sisi kemanusiaannya, kawan merokok aja kerjanya. Apalah mursyid merokok. Hijab, nggak dapat kita ilmunya. Padahal merokok secara syariah makruhnya itu. Kenapa kita haramkan? Ya biarin aja orang makruh. Mursyid itu manusia, bukan malaikat. Apa masalah dia makruh merokok? Nggak ada MUI yang berani mengharamkan orang tua merokok. Nggak ada. Nggak keluar fatwanya, nggak berani keluarin fatwa. Oh memang nggak bisa diharamkan kok. Tapi kalau untuk anak remaja, orang hamil, bisa diharamkan karena mudaratnya jelas. Pintu narkoba, merusak kandungan, bisa. Tapi kalau orang tua dewasa udah sempurna akalnya, ada duitnya, ya merokok sekadarnya, ya terserah dia aja. Saya tidak menilai dari syariat ya, tidak menilai mursyid itu dari perkara yang kecil-kecil makro, sisi kemanusiaan. Tidak kita nilai, ambil aja ilmunya.
Karena mursyid saya ada yang merokok, ada yang tak merokok, yang benci kali merokok, ada juga. Dua-duanya mursyid saya. Satu ngerokok, satu nggak benci merokok. Bagi saya tidak ada masalah. Karena saya tidak mau terhijab dengan rokoknya. Saya pingin ilmunya. Yang saya tuntut ilmu ketuhanannya yang tak kita dapat dari orang lain. Itu aja. Nah. Jadi syariatnya gitu Pak ya, syariat hakikat digabung dia. Jadi kalau orang seperti itu, ya itulah tadi kata Umar. Itu masih belajar. Kalau orang sudah sampai puncak, dah ada lagi itu la haula udah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada lagi itu. Itu masih belajar. Kalau orang masih ngomong kayak gitu, masih belajar dia. Oh ya, maklumin saja, oh ini lagi belajar ini gitu. Lagi belajar, biasalah. Godaan orang belajar memang di situ. Nah, tapi terus saja, jangan kita terhijab dengan yang seperti itu, karena itu bukan yang diinginkan. Maka kita kasih tahu ilmu tadi, yang diinginkan itu ya hilang ego. Kalau nggak hilang ego kita Bu, nggak bisa kita rasakan Allah itu dengan nyata. Kita masih sombong. Allah nggak mau dekat dengan orang sombong. Dia nggak mau disekutukan, diduakan. Dia maunya dia yang disatu-satukan karena dia ahad. Maka untuk sampai ke Allah itu kan sudah dia jelaskan dalam Al-Kahfi. Man kana yurid, man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang rojak berharap ingin liqa, jumpa sama Tuhannya langsung. Liqa itu jumpa langsung. Kita bisa merasakan nyatanya Allah itu langsung. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih. Hendaklah beramal soleh, syariat, zahir batin. Dan cara beramal solehnya bagaimana? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan Allah kepada segala sesuatu pun. Jangan berharap engkau apapun dari ibadahmu kecuali wajah Allah, kecuali ridha Allah. Kebaikan dunia hijab, surga hijab. Bagi orang yang mau liqa sama Allah, hijab itu. Nah, akan di YouTube saya kan ada sebut tingkatan ikhlas. Sholat duha, pingin mengharap apa? Banyak rezekinya lancar, boleh, boleh, nggak apa-apa. Itu tingkat ikhlas paling rendah. Nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan saja. Daripada Bapak Ibu nanti ke dukun, tolonglah supaya laris begini. Ah, kan payah. Udah sholat duha aja rajin. Lebih hebat sholat duha itu energinya daripada dukun tadi. Nggak lebih kuat jin daripada malaikat. Dukun pakai jin, kita pakai sholat duha. Sholat duha amal soleh itu melahirkan malaikat-malaikat yang banyak. Lahirnya malaikat itu salah satunya, kata ulama ahli marifat, dalam beberapa hadis saya baca adalah dari amal-amal soleh kita itu bisa melahirkan malaikat-malaikat Allah. Maka amal soleh itu nanti dia di akhirat, di alam ruh, dia berbentuk menjadi malaikat. Maka yang menemani kita dalam kubur nanti datang bentuk sosok yang cantik, yang tampan, yang indah. Kamu siapa? Aku adalah amal solehmu semasa di dunia. Dia akan menjadi malaikat. Nah ini ilmunya. Itu hadis sahih. Jadi yang melahirkan malaikat amal soleh. Jadi boleh Ustaz, boleh, bagus, silakan. Cuma Bapak Ibu itu tingkat rendah. Paling rendah. Beramal soleh untuk apa? Untuk kebaikan dunia. Tapi kebaikan dunianya Ustaz yang diminta. Supaya kaya, supaya bisa sedekah. Yang boleh lah. Kan niatnya bagus. Ya nanti kalau udah dapat ya sedekah lagi. Biar dapat para sedekah yang banyak. Keluarin zakat. Hijab. Aduh, akhirnya ibadah kita minta supaya kaya, lancar rezeki terus. Hijab. Apa nanti kita dapat? Innamal a'malu binniyat. Tak jumpa kita nanti sama Tuhan, Pak. Payah jumpanya. Dapat juga kebaikan akhirat. Kalau masuk surga, makanya orang yang masuk surga itu tidak semuanya bisa jumpa Allah. Ada yang dalam waktu yang cukup lama. Dalam sebuah disebut hanya bisa seminggu sekali jumpa. Kenapa? Ya itu tadi, tergantung niat amal tadi. Naik lagi peringkatnya, ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu. Gak apa-apalah,
pokoknya di dunia ini yang bisa ku lancar saja, nggak mesti kaya lah. Pokoknya mudah aja hidup udah. Yang penting aku bisa masuk surgamu, minta masuk surgamu. Dijanjikan Allah surga. Motivasi. Sahabat tuh banyak pedagang. Aku akan beli. Innallaha ashtaral mu'min. Allah ingin membeli orang beriman dengan surga. Nah, Allah beli jiwa kamu. Jual beli dibuat Tuhan bahasanya kan. Karena banyak pedagang. Allah akan beli jiwa-jiwa kamu dengan surga. Dijadikan surga. Karena makom ruhani sahabat sebagiannya begitu. Manusia ini kan bertingkat-tingkat. Boleh dunia tidak terlalu dibutuhkannya. Pokoknya secukupnya aja. Yang penting bisa masuk surga. Bila perlu surga Firdaus, ya dapat. Boleh begitu. Beramal niatnya minta surga, boleh. Tidak ada masalah. Mulia, dapat darjat. Itulah tersebut. Itulah namanya darjat. Nggak dapat kurbah. Nggak ada rasa dekat itu ke Allah, kurang. Derajatnya di sisi Tuhan itu kurang gitu. Nggak dapat kurbah dia, kedekatannya kurang, tapi dapat surga. Diberikan Allah. Terakhir, makom paling tinggi ya Allah. Nggak ada yang kuinginkan kecuali Engkau. Ibadahku ini hanya kuharapkan ridhomu ya Allah. Engkau, hanya Engkau. Orang yang berharap ridho Allah dalam ibadah, dalam ilham salah satu mursyid kita dia sebut, dia terima. Siapa yang beribadah karena cinta kepadaku, karena ingin ridhoku, maka kubongkarkan rahasia diriku. Dibongkar Allah rahasia ketuhanan, Pak. Nah, itulah orang-orang makrifat. Dibongkar, makanya bisa menulis sampai kitab-kitab detail alam ruh itu begitu. Karena hadiah dari cinta itu, Allah kasih tahu dia rahasia dirinya, zatnya. Pada diri kita. Ya namanya kita udah sangat cinta. Orang yang cinta, orang kalau sudah benar-benar cinta, dia bongkar nggak rahasianya, Pak? Bu? Berani dia bongkar? Kalau nggak cinta, berani nggak dia bongkar rahasia dirinya? Nggak bakalan. Kita saja seperti itu. Kalau nggak benar-benar cinta, dekat, nggak berani kita bongkar rahasia. Ini nanti ceritain gawat aku ini nanti nggak bisa maklum. Nggak percaya belum kita dia bisa nyimpan rahasia. Tapi kalau sudah benar-benar cinta, sudah sampai merasa seperti sehidup semati, semuanya kebuka. Sampai kutu pano kadas kurapnya pun ketahuan. Ya kan? Dibongkarnya. Makanya yang bisa mengetahui ilmu makrifat ini hanya orang-orang yang benar tingkat tinggi ikhlasnya. Hanya sholatnya, ibadahnya lillahi ta'ala. Jadi bagaimana Ustaz? Nanti kalau aku sholatku, ibadahku untuk Allah, hanya Allah saja. Nanti kalau aku susah di dunia, nah begitu kau susah dunia, minta saja ke Allah. Langsung kabul. Ya, karena ibadah kita udah banyak, udah dekat sama Allah. Kalau butuh, minta aja. Nah makanya manusia yang paling kaya itu Nabi Muhammad. Memang dia nggak megang harta banyak, kadang megang. Tapi kalau apa yang dimintakannya ada. Paham? Apa yang dimintakannya ada. Itulah tingkat orang makrifat paling tinggi itu. Para nabi, para rasul, para wali begitu. Maka para wali itu ya apa mereka minta ada. Mereka nggak mau disusahkan dengan benda-benda dunia. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu sifatnya dalam Quran. Mereka tidak gundah gulana, nggak pernah disusahkan dengan benda-benda dunia ini. Bagi mereka butuh legenda saya, Allah butuh ini, Allah butuh ini. Itu ada mursyid saya begitu salah satu. Saya tidak usah sebut namanya lah ya. Gitu modelnya. Kalau minta nanti langsung datang, minta mobil datang mobil, mintain datang. Tapi nggak mau minta dia, gitu. Tapi kalau lagi butuh minta datang, minta datang. Allah. Itu salah satunya. Begitu Pak ya, penjelasannya. Jadi jangan terkecoh dengan itu, sebenarnya penampakan untuk menghijab kita dari apa. Maklumi saja bahwa setiap level itu ada godaannya. Baik, saya kira itu saja karena sudah hampir jam 7. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan Allah menuntun kita terus qalbu kita senantiasa mengingatnya, mensyukuri nikmatnya dan senantiasa mentaatinya sampai nanti kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dalam keadaan disucikan dan dibersihkan, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.